Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaf Muhammad Kusumawardana, NIM 12021065, TPB 21. Di sini saya akan membuat sebuah tugas besar, yaitu tugas besar praktik komputer ya, dalam bentuk sebuah video tutorial atau membuat sebuah program. Silakan menyaksikan. Ya, kita mulai. Nah, di sini saya akan membuat sebuah program, yaitu untuk menentukan luas atau menghitung luas dari sebuah bangun datar. Tapi di akhirnya kita akan membuat sebuah perhitungan di mana luas-luas tersebut disatukan atau dijumlahkan. Nah, sebelumnya saya sudah membuat videonya, namun karena ada masalah di laptopnya jadi tidak tersave dan malah gambarnya tidak bergerak ya. Jadi saya menggunakan alternatif lain. Nah, langsung lihat saja dan juga mempersingkat waktu. Pertama-tama kita buat sebuah deklarasi. Itu menggunakan integer. Integer main, integer i, float, string dulu, string untuk memasukkan sebuah bilangan ya, pilihan, float dan lain-lain. Selanjutnya, nah setelah melakukan deklarasi, kita memasukkan atau membuat sebuah output sebagai istilahnya media untuk pengarahnya lah, mengarahkannya untuk apa sih yang bakal kita lakukan gitu kan, atau apa sih yang harus kita lakukan. Nah, di sini ada data diri saya juga sebagai istilahnya identitas lah ya. Selanjutnya, untuk sebuah permulaan kita melakukan menentukan banyak bangun datar yang akan kita hitung. Jadi menentukan banyak bangun datar yang akan dihitung luasnya. Ada berapa biji sih? Misalkan 2 bangun datar gitu atau 3 bangun datar bisa. Kali ini saya akan membuat 4 bangun datar yang akan saya hitung ya. Nah, yang pertama ada persegi panjang, segitiga, dan trapesium. Ini untuk sebuah pilihannya, jadi nanti kita bisa milih bangun datar apa sih yang bakal kita hitung gitu. Kita dari awalnya kita bisa milih berapa banyak, misalkan 1 atau bahkan 4 juga bisa. 4-4-nya nanti kita hitung. Atau bisa double ya, persegi terus persegi lagi juga bisa. Nah, masuk ke langkah selanjutnya. Ini yang agak sulit sedikit. Pertama-tama kita masukkan array. Array banyak dari bangun datarnya. Jadi berapa banyak sih? Misalkan 2 atau 3. Nah, setelah itu si program ini akan melakukan akan perulangan ya. Kita masukkan perulangan di sini dengan for. For ini akan membuat kita atau membuat sebuah program yang berbentuk loop atau perulangan. Ini perulangan untuk menghitung luas. Nah, mohon maaf, lanjut. Nah, di sini ada 4 bangun datar ya, seperti persegi panjang, dan segitiga juga trapesium. Seperti yang kita tahu bahwa persegi itu rumusnya adalah S dikali S atau S kuadrat. Nah, itu masukkan ke dalam variabel hasil nih. Hasil sama dengan S kali S. Nanti akan lebih jelas saat kita memasukkannya di logaritma. C ini di sini adalah untuk fungsi untuk menginput. Inputnya S aja cukup karena cuma 1 angka yang diperlukan ya. Sedangkan dengan persegi panjang itu 2 angka. Malah trapesium itu 3. Segitiga juga 3, tapi karena 0,5 itu adalah sesuatu yang tetap dan tidak akan diubah, maka itu tidak diperlukan. Nah, selanjutnya
Ini juga semua wajib ya, setiap bangun datar harus ada semua di sini, karena kalau tidak akan bisa menghitung luasnya. Nah, selanjutnya segitiga juga sama, trapesium pun sama. Segitiga juga alas kali tinggi bagi 2. Nah, bagi 2-nya di sini adalah 0,5 dikali A dikali T, atau bisa juga ditulis seperti ini. A dikali T garis miring 2 nih, seperti yang trapesium. A tambah B dikali T bagi 2. Nah, setelah itu ya sudah kita N. Tapi kalau misalkan kita tulis 0, itu akan return 0. Berarti balik lagi ke atas. Dan ini tidak N. Kita mulai saja ya. Kita coba. Ini program yang saya buat tadi. Kita execute, run. Misalnya bangun datar itu 2 lah. Kita buat 2. Kita buat persegi panjang lah ya. Atau persegi dulu. Masukkan panjang sisi. Ini kita hanya memasukkan satu angka. Misalkan kita buat gede deh, 1000 atau 1500 lah. Terus persegi panjang adalah 2,25 sekian. Ini hampir 2 juta lebih lah ya. Ini lebih kali ya. Karena di sini kita memasukkan 2 angka atau 2 bangun datar, maka kita juga lanjutkan ke bangun datar yang kedua. Yang kedua kita segitiga deh. Ingat, karena di sini digabungin, segitiganya juga pasti harus digabungin. Enter. Masukkan alas dan tinggi. Alasnya 3, tingginya 2 aja lah, cukup, jangan gede-gede. Masalah segitiga adalah 3, karena 2 kali 3 6, 6 bagi 2 3. Nah, untuk return kita tadi juga pencet 0. Nah, keluar dia kan. Press any key to end. Ya, seperti itu yang di CPP. Kita pindah ke logarithm ya. Nah, ini yang logaritmnya. Prosesnya sama. Kita pertama-tama pasti melakukan declare ya. Deklarasi dulu. Seperti halnya yang CPP nih. Ini juga declare. Segini itu declare semua. Nah, kita lanjutkan ke logarithm. Setelah mendeklarasikan dengan integer, string fill, hasil sum dan lain-lain, outputnya juga kita buat sama. Nah, input di sini untuk memasukkan jumlahnya ya tadi. Tentukan banyak bangun datarnya. Terus dikasih pilihan mau bangun datar apa aja nih. Ini pilihan sebagai menu lah istilahnya. Di sini, nah array di sini untuk mengolah yang tadi nih, input ini. Jadi mau berapa biji atau berapa bangun datar yang bakal kita hitung ya. Nah, ini adalah loop tadi for. Nah, for properties. Step by step applicants. Nah, output tentukan bangun datar ke sekian. Tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat. Input pilihan sini nih, pilihan. Nah, pilihannya sama dengan yang bawahnya. Menggunakan tools if properties. Ini juga else if. Maksudnya nih, else if.
Karena kan kita di sini pilihannya bukan cuma satu, kita juga bisa pilih 2 atau 3 karena menggunakan else if. Ada alternatif lain. Nah input ini yang tadi sama dengan yang C ini nih. Nah chain S ini juga chainnya 2 kan, chain P, chain L. Sama halnya di sini S ini inputnya cuma 1, input 2, input 2, input 3. Nah ini hasil ini kayak menggunakan sign untuk variabel lah istilahnya. Nah, variabel hasilnya S kali S. Hal ini P kali L 0,5 itu setengah dikali A kali T. Sedangkan ini agak beda sedikit, A plus B kali T bagi 2. Mengapa memakai kurung? Itu untuk mendahulukan perhitungannya ya. Kalau kita sih ya tinggal hitung-hitung aja, nggak usah pakai ini. Kalau komputer kan mungkin nanti agak bingung dia. Output luas akan keluar dari output hasil tuh. Output hasil. Sum sama dengan hasil. Setelah ini akan digabungkan seperti hal yang tadi. Mari kita mencobanya ya, mencoba program yang telah kita susun ini. Telah saya susun. Misalnya 3 deh, biar agak banyak ya. Nah, ini dia akan masuk ke 3 input pilihan sini. Itu kan bangun datar pertama. Misalkan bangun datar pertamanya trapesium. Masukkan atas, bawah, dan tinggi. Atasnya misalnya 8. Bawahnya 10. Tingginya 5. Luas trapesiumnya adalah 45. Itu kan bangun datar kedua. Misalnya persegi panjang. Nah, ingat ini harus disatukan. Kenapa? Karena di sininya pun pilihannya persegi panjang dan menggunakan huruf kecil. Nah, kalau pakai huruf besar dia akan bakal error dan langsung menyelesaikan program tersebut. Enter ya. Masukkan panjang lebar. Panjangnya 7. Lebarnya 3. 21. Nah, tentukan bangun datar ketiga, segitiga deh. Karena kalau bangun datar persegi itu sangat mudah ya, tinggal pangkat 2 atau kali 2 dikalikan dengan angka yang sama. Alas dan tinggi. Alas dan tingginya, alasnya 5. Tingginya 3 lah. Nah, kenapa ini ada koma di sini? Karena 5 kali 3 15. 15 bagi 2 7,5. Nah, lalu total luas bangun datar adalah 73,5. Tambahkan semua ini. 21 tambah 45 itu 66 ya. 66 ditambah 7,5. 73,5. Nah, ini enternya sudah tidak bisa dipakai, itu artinya programnya sudah tertutup ya, sudah tidak bisa dilanjutkan. Ya, demikianlah langkah-langkahnya. Nah, demikianlah tahapan-tahapan untuk membuat sebuah program yang berfungsi sebagai variabel perhitungan untuk menghitung luas daripada sebuah bangun datar. Mungkin sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.